Swastiastu. Assalamualaikum saudara se-Indonesia, salam sejahtera saudara se-Indonesia, dan namo buddhaya saudara se-Indonesia. Selamat berjumpa kembali di Ekspedisi Ilham Lain, channel kesayangan kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia ya. Salam NKRI. Salam NKRI. Masih bersama saya Yogi. Saya Gus Robin Ajah. Kali ini kita akan bahas resiko dari pindah agama ya. Oke, hal ini bukan suatu hal yang jarang ya. Ini kita sering kok menjumpai hal ini di berita gitu, banyak tentang hal, terutama tentang artis-artis ya. Itu terkenal banget ya, yang berpindah agama ini, pindah ke agama A, ke agama B gitu ya. Tapi bagaimanakah dari sisi mata batin gitu, dari sisi gaibnya, apakah gimana sih resikonya ini? Begini ya, resikonya tetap akhirat. Karena kita sendiri yang mempertanggungjawabkannya di akhirat. Agama diciptakan oleh Tuhan dan diberikan wahyu kepada orang yang menyebarkannya atau manusia yang terpilih berdasarkan tanpa paksaan. Ikhlas berarti ya? Ya, ikhlas dan harus dijalankan dengan sepenuh hati. Kenapa saya membahas seperti ini? Resiko apa sih yang terjadi di banyak orang? Kejadian ini banyak saya temukan ketika konsultasi. Ada yang kehidupannya morat-marit, ada yang cerai-berai, ada yang rezekinya sulit anak, dan banyak lagi. Itu resiko di dunia dulu. Mungkin Anda tidak akan menerima resiko di dunia, tapi di akhirat ada juga. Ada yang diterima di dunia, ada yang diterima di akhirat. Bahkan ada yang diterima di dunia dan di akhirat juga ada. Pindah agama bukan hal yang mudah di mata Tuhan. Kenapa? Kebanyakan orang itu agamanya hanya di KTP. Pindah agamanya di KTP saja. Tapi di hatinya tidak boleh. Terus karena cinta ada, karena uang, karena derajat, karena ketenaran. Banyak jenisnya pindah agama. Ada juga yang pindah agama karena menurutnya agama itu yang benar. Ada juga. Begini, semua agama itu benar. Semua agama mengajarkan hal yang baik, di mana menjauhi dosa dan memperbanyak pahala. Dan semua agama juga tahu apa itu dosa, apa itu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jadi agama yang memiliki anjuran untuk menjauhi perbuatan buruk adalah agama yang benar. Nah, agama yang ada di dunia ini yang sudah sah itu yang benar. Contoh sekarang ya, ini sebagai contoh saja, jadi jangan tersinggung jika ada agama lain atau dari agama Hindu, Islam, Kristen atau Buddha atau Konghucu yang mendengarkan ini dan merasa tersinggung. Ini hanya sebagai contoh. Contohnya sekarang, orang agama Kristen berpindah menjadi Muslim, orang menjadi agama Islam, hanya demi uang, ketenaran. Tapi di dalam hatinya itu tidak beragama Islam, hanya di KTP saja beragama Islam dan mengaku-ngaku di kata-katanya beragama Islam, namun di hatinya tidak. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang pindah agama berdoa dengan cara agamanya sendiri di dalam hatinya. Sering terjadi. Memang benar itu kejadiannya banyak. Nah, terus kalau pernikahan itu apakah harus seagama? Tidak. Pernikahan itu manusia laki-laki dengan perempuan. Tidak harus seagama, bebas, boleh beda agama. Contoh, orang Hindu menikah dengan orang Kristen. Si Hindu ini tidak mau menjadi Kristen dan si Kristen tidak menjadi Hindu. Menikah, bolehkah seperti itu? Boleh. Lebih baik seperti itu daripada sekarang. Contoh, yang Hindu ini menjadi Kristen, tapi di dalam hatinya masih melakukan sembahyang. Tidak boleh. Itu KTP saja. Nanti di akhirat itu akan dipermasalahkan. Tapi bukankah kalau begitu anaknya gimana nanti? Anaknya di mana mau ngikut? Boleh ikut bapak, boleh ikut ibu. Oh, berarti ini jadinya daripada kita memaksakan agama. Iya, jadinya adalah keikhlasan. Keikhlasan. Ya. Kita memaksakan agama pada orang lain, itu dosa. Oh, dosa itu katanya. Karena manusia berhak menentukan agamanya sendiri. Sesuai dengan niatnya. Daripada pura-pura beragama itu, di dalam hatinya masih melakukan cara doanya seperti agama sebelumnya, ya salah. Dan satu hal, tolong jangan main-main masalah agama.
putuskan jika mau pindah agama. Contoh, dari agama Kristen menjadi agama Islam, atau dari agama Islam menjadi agama Kristen, atau Hindu jadi Buddha, atau Buddha jadi Hindu, atau Hindu jadi Islam, atau ya, intinya pokoknya agama A ke agama B ya. gitu lah ya. Tolong menganut agamanya sesuai dengan agama yang sekarang. Jangan dua agama dianut. Manusia tidak boleh menganut dua agama. Ya. Di akhirat itu akan tidak ada yang menerima. Apa yang terjadi kalau tidak terima? Tidak diterima Gentayangan? di akhirat, gentayangan. Dia akan dikurung di alam seperti goa yang gelap, tidak ada makanan. Disiksa. Disiksa sih tidak ada makanan, haus, lapar. Ya, Gelap, tersiksa sunyi. juga ya pasti Ya. ya. Tidak makan, Tidak makan, minum. tidak minum. Sunyi, gelap. Sunyi, gelap, kelaparan, kehausan, berteriak pun tidak ada yang dengar. Itu resikonya nanti. Seperti dimensi sendiri gitu loh jadinya ya. Seperti dimensi gentayangan. Karena dia tidak diterima di kedua belah pihak agama. Nggak ada siapa-siapa gitu ya. Karena dia sudah mempermainkan agama. Oh, Jadi agama bisa, ada undang-undangnya di atas. ada undang-undangnya ya. Bisa mencabut agamanya kalau mempermainkan agama. Nah, lebih baik seperti itu. Jangan paksakan agama pada orang lain. Apalagi sekarang ada yang gembor-gembor itu orang-orang suci di ini ingin menyatukan jadi satu agama, kan nggak mungkin gitu. Ya, intinya kalau udah pindah agama gitu, harus dijalani dengan ikhlas ya. Ya. Harus dijalani dengan sesuka hati, bukan suka hati, sesenangnya Senang. kita lah, Nah, dengan senang, dengan gembira gitu. Ya, pokoknya sekali kita pindah agama, menganut agama tersebut harus sepenuh hati. Tidak Ya, boleh maksudnya sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Anda akan kena hukum nanti di akhirat. Dan satu hal, contoh, sekarang dari agama Kristen ke agama Islam. Apa yang dilakukan orang yang pindah agama? Dia harus bersumpah di gereja, bersumpah beragama. Contoh kan tadi agama Kristen jadi agama Islam. Atau contoh lain lah, agama A jadi agama B, atau B jadi C, C jadi D, atau sebaliknya. Bebas ini, bukan hanya agama Kristen dan Ya, maksudnya Islam. kalau dari agama A pindah ke agama B, harusnya bersumpah dulu di tempat Agama sebelumnya. agama A. Contoh, contoh sedikit, orang Kristen ke Islam. Itu orang Kristen ini harus bersumpah di gereja dulu beragama Islam. Tidak ada paksaan dari siapapun bersumpah bahwa di dunia dan akhirat beragama Islam. Di gereja itu bersumpah. Terus lagi bersumpah di masjid beragama Islam setulus hati tanpa paksaan siapapun di dunia dan akhirat. Dia harus bersumpah dan tidak bisa diwakilkan. Garis bawah ya, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Harus dirinya sendiri. Ngucapnya juga tidak boleh dalam hati, tapi harus dari kata-kata yang keluar. Nanti agar bisa dicatat oleh malaikat katanya. Ini sudah secara sumpah dan dia sah. sudah sah gitu. Dia itu Oke. harus melalui sumpah. Berarti ada catat mencatat administrasinya ya. Terus dari Hindu ke agama Buddha, lain gitu itu juga. Pokoknya agama yang sebelumnya harus bersumpah di tempat suci sebelumnya, baru ke agama yang dia pindah. di tempat suci agama berikutnya. Ya, misalkan nih dia dari agama A gitu misalkan kan ke agama B, sudah melakukan seikhlas hati, seikhlasnya gitulah, sudah setulusnya lah gitu melakukannya di agama B, terus dia pindah ke agama C, itu juga apa diperbolehkan atau gimana? Pokoknya agama tidak boleh tidak boleh lebih daripada satu. Pindah. Kalau sudah mengikat sumpah itu hanya bisa sekali loh. Jadi kalau pindah agama berkali-kali, itu dosa. Ya. Ikatan sumpah Anda hanya sekali. Ingat itu. Pindah agama bisa hanya sekali disarankan. Kalau berkali-kali Anda mempermainkan agama Tuhan yang telah diciptakan di dunia ini. Contoh, begitu juga dengan sebaliknya ya. Pindah pacar. Anda sudah main-main dengan cinta gitu. Tidak boleh main-main dengan agama, itu tidak boleh. Jadi putuskan benar-benar. Jadi saya sarankan dia, orang yang pindah agama berpikir 1000 kali lipat dulu. Jangan ujung-ujungnya hanya uang, cinta dan segalanya. Jangan karena cinta Anda
pura-pura pindah, jangan, nggak baik. Lebih baik bilang saja, saya nggak bisa karena saya belum bisa memeluk agama ini, gitu aja. Jujur aja, daripada Anda lebih memilih cinta daripada memilih Tuhan jadinya, gitu. Anda akan dipermasalahkan di akhirat. Jadi kalau memang tidak bisa, bilang tidak bisa. Kalau bisa, bilang bisa. Harus tegas ya. Kalau pernikahan itu dianjurkanlah seagama biar tidak jadi masalah nantinya. Iya, bukan berarti Tidak boleh. tidak boleh. Tapi kalau udah terjadi, lakukan sumpah seperti tadi saja. Dan tolong menganut agama yang sekarang itu jangan setengah hati. Harus dijalani ya dengan seikhlasnya. Karena dengan agama sepenuh bukan hati. permainan. Itu hal yang sakral di dunia Iya. atas. Mempermainkan agama sama dengan mempermainkan Tuhan gitu Yang jadinya mempermainkan ya. Tuhan. Dan itu benar-benar besar loh akibatnya mempermainkan Tuhan. Itu saja sih kan saya itu. Jadi saran saya tolong didengar dulu. Berpikir untuk pindah agama 1000 kali lipat. Kalau memang benar-benar mau pindah agama, jalankan agama yang mau pindah. Contoh agama A pindah ke B. Jalankan agama B itu sepenuh hati. Jangan lagi ingat agama A. Ya, kalau misalkan nih dari agama A gitu ya, agama A pindah ke tidak beragama, Itu lebih parah lagi. lebih parah ya, Itu sudah pasti berdosa itu. dosa ya. Itu sama dengan mengkhianati Iya itu. Tuhan ya jadinya ya. Tuhannya siapa? Oke, segitu aja pembahasan kita kali ini. Cukup singkat. Sudah banyak dari pesan-pesan tadi Agus Robinnya. Intinya kalau kita berpindah agama harus dijalani dengan seikhlasnya, tanpa paksaan apapun. Jalani dengan sepenuh hati, seikhlasnya. Ya. Jangan hanya agama ada di KTP saja. KTP beragama itu tapi hatinya tidak beragama itu jadi masalah nanti. Ya, cukup ingatkan saja jika kita mempermainkan agama itu sama dengan mempermainkan Tuhan. Itu adalah suatu hal yang sangat-sangat buruk hasilnya nanti pada saat di akhirat ya. Ya karena kita beragama kita pasti percaya dengan akhirat ya. Ada surga, ada neraka. Jadi kita menduakan contoh agama A dan B. Keduanya dipeluk itu menduakan. Menduakan ya, sama dengan menduakan. Kalau menghormati tidak apa. Ya. Tapi kalau memeluk jangan. Tidak boleh manusia memeluk lebih daripada satu agama. Harus satu ya. Satu Harus ingat satu. itu. Oke, sekian aja video kali ini, episode kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Silahkan kunjungi Instagram atau Facebook kita. Dan kalau teman-teman ada suatu hal yang kita ingin dibahas oleh kita, silahkan komen di bawah. Hujani kita dengan like pastinya ya. Jangan dislike ya. Like ya. Like, share video ini. Pokoknya semuanya boleh dibahas yang berhubungan dengan misteri, mistis, atau apapun, kecuali skandal artis. Ya, ada juga yang nanya-nanyain nomor togel tuh jangan ya. Jangan judi juga. Jangan ya. Yang nggak bermanfaat seperti judi atau skandal artis, jangan ya. Terus pasti saya nggak bahas itu. Ditanya pun konsultasi saya tak akan jawab. Percuma kasihan Anda nanti. Ya mending tanya tentang saya harus gimana kayak gitu. Boleh. Saya melakukan kesalahan ini, saya harus gimana gitu. Seperti itu kan boleh saja ya. Jujur aja sama saya nanti biar dapat solusi. Karena apa yang Anda tanyakan saya berikan solusi ya. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin aja. Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Lover, dan Gus Robin Army ya. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.